membaca seumur hidupnya, untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Di Tuhan, saudara. Kalau saudara melihat apa yang kita baca 2 ayat tadi, itu adalah ditujukan kepada raja, saudara. Bagaimana seorang raja harus mengerti hukum, mengerti firman, harus membaca hukum, harus membaca firman, dan itu tidak boleh dipisahkan dari kehidupan raja. Hukum atau firman Taurat itu, saudara, ya, itu tidak boleh dipisahkan. Dia harus punya sebuah kesatuan dengan firman, ya saudara. Kita melihat dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20 seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi buat saya, saudaraku, bukankah firman bukan hanya untuk raja saja, tetapi juga buat saya dan saudara. Ada amin, saudara? Bahwa firman itu bukan hanya untuk seorang raja saja, saudaraku, tetapi seperti firman itu buat raja, kewajibannya dan keuntungannya seperti apa, demikian pula itulah firman buat saya dan saudara, ya. Kewajiban kita seperti itu, untuk apa sih fungsinya, saudara, dan keuntungannya seperti apa. Itu yang dijelaskan pada ayat-ayat terakhir dari pasalnya yang ke-17 ini, saudara. Sekali lagi, ini bukan cuma hanya berbicara ditujukan kepada raja, tetapi juga buat saya dan saudara. Firman ini, saudara, bagaimana saudara, firman itu katanya harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membaca seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukan. Inilah firman, saudara. Bagaimana firman itu bukan hanya dibaca, bukan hanya ditaruh di sampingnya, saudara. Artinya, ya, kita harus berdekatan dengan firman, tetapi juga dia juga harus, firman ini harus mengajar seorang raja, tapi juga bukan raja saja, tetapi setiap kita sebagai orang percaya. Untuk apa? Untuk diajar tentang takut akan Tuhan. Ini, saudara. Dan kalau saudara melihat pada ayat yang ke-20, inilah yang sudah menjadi tujuannya, ya. Menjadi tujuannya adalah yang pertama, kalau saudara menemukan, saudara membaca, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudara. Firman itu, saudara, firman itu mengajar kepada saya dan saudara untuk apa? Untuk kita tetap memiliki yang namanya kerendahan hati. Ada amin, saudara? Karena yang namanya tinggi hati itu, saudara, itu begitu liar sekali. Tinggi hati itu nggak ada patokannya. Artinya tinggi hati itu, saudara, kalau saudara bilang begini, kalau saya punya 10 mobil, saya baru sombong. Enggak. Kalau saya punya 3 rumah, saya baru sombong. Kesombongan itu begitu jahat. Karena ketika kita memiliki sesuatu saja yang sesungguhnya nggak ada artinya, kita bisa jadi sombong. Jadi patokannya sulit, saudara. Dan saya percaya dan kita tahu, sadar bahwa kesombongan menghancurkan seseorang. Ada amin, saudara. Kesombongan itu selalu punya daya rusak. Kesombongan itu selalu punya daya bongkar. Bukan membongkar sesuatu yang masalah, persoalan, bukan, tetapi membongkar, merusak sendiri kehidupan kita, membongkar, merusak sendiri apa yang sudah kita bangun dalam hidup. Apakah itu bicara pelayanan, apakah itu bicara pengurapan, apakah itu bicara tentang pemakaian Tuhan, apakah itu bicara tentang karir, apakah itu bicara tentang keberhasilan, saudaraku. Saya melihat, saudaraku, ya, karena Alkitab juga mengajar sama kita, mengatakan yang meninggikan diri akan direndahkan, yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ini, Bapak Ibu Saudara, firman ini mengajar sama saya dan saudara. Firman harus melekat pada diri raja, kata. Firman gak boleh terpisah dari seorang raja. Demikian pula saya dan saudara. Untuk apa itu firman? Untuk apa dia hadir dalam hidup kita? Untuk apa kita tidak boleh jauhkan firman dari hidup saya dan saudara? Untuk supaya ini, yang pertama, jangan kita menjadi tinggi hati. Karena tinggi hati menjadi sesuatu yang menjadi kebencian Tuhan. Tinggi hati selalu mengundang murka Tuhan. Itu yang saya lihat. Tinggi hati mendatangkan menarik
menarik murka Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dan ini yang tidak mudah. Kenapa saudara? Karena yang namanya tinggi hati itu selalu ngikut. Selalu ngikut. Ngikut dalam apa? Di dalam setiap keberhasilan. Itu yang jadi masalah. Saya tidak bilang cuma saudara, tapi saya juga. Setiap kali ada kenaikan jenjang, setiap kali ada sebuah terobosan yang kita alami, percayalah saudaraku, di saat yang sama roh itu ngikut kita. Roh itu coba mendompleng kita. Roh itu berusaha untuk membonceng di belakang keberhasilan-keberhasilan yang saya dan saudara alami. Dia akan selalu ikut, dia selalu ngekor. Bukan hanya untuk orang dunia, tapi juga untuk orang percaya. Bukan hanya untuk jemaat, tapi juga buat pelayan Tuhan. Bukan hanya buat pelayan Tuhan, tapi buat semua hamba Tuhan. Karena ini menjadi sepertinya ya saudara, dia mau jadi satu paket dalam sebuah keberhasilan. Itu yang jahatnya. Dan kita harus bisa pisahkan. Ada amin saudara ya. Keberhasilan tidak boleh ditunggangi oleh yang namanya, diikuti oleh yang namanya kesombongan. Keberhasilan, pemakaian Tuhan dan segala sesuatu tidak boleh menjadi satu paket dengan yang namanya tinggi hati. Tetapi saudaraku ya, secara rohnya saudaraku, bahwa keberhasilan itu saudara selalu didampingi sama yang namanya kesombongan, ketinggian hati. Percaya. Percaya. Itulah sebabnya lewat firman, dengan kekuatan firman, kita memisahkan kedua hal itu. Ada amin saudara. Keberhasilan saya dan saudara, berkat Tuhan yang ditambahkan dalam hidup saya dan saudara, nggak boleh didomplengi sama yang namanya sombong. Jangan cuma bicara tentang keberhasilan materi, keberhasilan dalam rohani. Saya dipakai Tuhan, saya diurapi Tuhan lebih lagi, saya dipromosikan Tuhan dengan jabatan pelayanan yang lebih lagi. Maka itu seringkali ngikut. Sekali lagi, saya tidak bicara tentang saudara, tapi saya bicara tentang kita semua. Karena dia tidak pandang bulu saudara, ya. Dia tidak bilang begini, oh datangnya keberhasilan cuma datangnya sama hamba Tuhan ini. Ada enggak berani. Oh enggak, siapapun. Dia akan terus coba, dia akan terus ngekor, dia akan terus dompleng. Itulah sebabnya kita butuh firman. Amin saudara. Firman itu nggak boleh terpisah dari hidup kita. Firman itu nggak boleh terpisah dari hidup saya. Masalahnya gini, kita percaya dan kita juga berdoa dan kita percaya keberhasilan itu masih banyak yang Tuhan mau beri buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Terobosan itu masih banyak yang Tuhan mau beri dalam hidup saya dan saudara. Saya seringkali bilang paket-paket surga itu masih banyak tersedia yang Tuhan mau limpahkan, yang mau Tuhan kirimkan buat saya dan saudara. Tetapi di balik semuanya hati-hati. Roh ini ikut serta di dalam. Dalam setiap paket itu benar ada kemuliaan, benar ada mujizat, benar ada terobosan yang Tuhan buat. Tetapi hati-hati. Dalam setiap paket itu sedang ada satu roh yang ikut, spirit yang ikut. Apa ini? Ketinggian hati, sombong. Ngeri ya saudara. Ngeri saudara. Sekali lagi, bukan cuma paket-paket yang besar. Kita bilang begini, paketnya biasa. Enggak. Selalu dalam setiap paket berkat Tuhan, dalam setiap paket kemuliaan Tuhan yang Tuhan beri, bukan dari Tuhan, tetapi roh itu menyusup. Roh itu ngikut. Itulah sebabnya lewat firman yang kita terima, hidup yang berdampingan sama firman, hidup yang dipengaruhi oleh firman, kita bisa memisahkan berkat dengan yang namanya ketinggian hati, berkat dengan yang namanya kesombongan. Mengerikan saudara.
roh itu akan coba terus menyusup dalam diri saya. Roh itu akan terus mencoba menyusup dalam diri saudara. Satu sisi kita mintakan saudara, satu sisi kita berdoa, Tuhan berkati saya sih Tuhan. Tuhan, biarlah tahun ini tahun menjadi tahun di mana saya naik level. Bukankah itu yang jadi doa kita? Ya, setiap kita punya permohonan yang ya beda-beda, tapi paling tidak saudara sama. Ya, ada kenaikan, ada peningkatan dalam hal ekonomi, dalam peningkatan pelanggan, jumlah pelanggan, customer, apalah. Saya alami itu sudah, nggak gampang. Ya, dan saya harus berjuang sudah. Walaupun dia terus menyusup dalam diri saya, tapi saya harus berjuang memisahkan antara pemakaian Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup saya dengan satu hal yang seringkali ngikut bersama dengan pemakaian Tuhan, roh tinggi hati. Nggak gampang. Karena kalau kita biarkan, wah mengerikan. Kalau kita biarkan, menghancurkan nih. Menghancurkan siapa? Bukan hanya menghancurkan berkat yang ada yang kita terima, tapi dia menghancurkan hidup saya. Dia menghancurkan hidup saya. Ini mengerikan. Ini mengerikan. Itulah sebabnya kita cuma solusinya satu. Kita butuh firman Tuhan. Ada amin saudara. Kita butuh firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita, yang selalu menjadi pagar buat kita, yang selalu menjadi penolong buat mengingatkan saya dan saudara. Karena sekali lagi, ketika roh itu masuk dan kita biarkan roh itu hadir bersama dengan berkat, bersama dengan pemakaian Tuhan, bersama dengan pengurapan yang lebih yang Tuhan berikan buat saya dan saudara, bersama dengan terobosan-terobosan yang Tuhan buat dalam hidup saya dan saudara. Kalau kita biarkan, dia bukan hanya menghancurkan terobosan-terobosan itu, dia bukan menghancurkan pengurapan Tuhan dalam hidup kita, bukan, tapi dia menghancurkan sekaligus hidup saya dan saudara. Semuanya dia hancur. Kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab yang membiarkan dirinya dikuasai sama roh itu. Lot sudah. Lot mulai sombong ketika apa? Ketika semuanya semakin bertambah-tambah. Apa yang menggerakkan Lot bilang sama pamannya Abraham? Kami mau berpisah. Apa yang menggerakkan? Roh tinggi hati. Ngerasa apa? Ngerasa sekarang sudah selevel sama omnya. Kekayaannya, dombanya itu sudah begitu banyak. Abraham punya banyak, tapi Lot juga punya banyak. Yang tadinya Lot cuma diambil karena dia yatim sudah. Bapaknya udah mati. Kakaknya Abraham ini meninggal. Kasihan Abraham lihat. Waktu dia keluar dari Ur Kasdim, dia lihat kasihan ini ponakan. Ya. Dia ambil ikut. Dikasih modal, mungkin dikasih modal nih, kamu pegang satu pasang domba. Tapi tekun ternyata, ya, Lot itu tekun. Ya. Untuk berhasil, ketekunan bisa membuat kita berhasil. Amin, saudara. Tapi untuk menjaga keberhasilan, kita butuh firman. Ada amin. Untuk berhasil, rajin pasti berhasil. Tekun, ya, kerja yang ulet, saudara berhasil. Tapi untuk menjaga keberhasilan itu, saudara dan saya butuh firman. Percaya. Lot saudara berhasil, kenapa? Ulet dia. Saya percaya cuma dikasih satu pasang ekor, mungkin cuma satu, kasih perempuan. Ya, kasih perempuan. Dia minta izin sama pamannya, Om boleh nggak ini dikawinin? Dapat. Waduh, terus berkembang, terus dia pelihara, terus dia tekun jaga ini domba-domba, berkembang pesat. Tapi lihat, waktu dia nggak punya firman, dia berpisah dari paman. Dia tinggalkan Abraham. Dia ngerasa sudah hebat. Ini nih saudara, orang yang nggak punya firman.
roh kesombongannya muncul. Akhirnya dia pilih, wah, mana nih? Saya pengen lebih gede lagi, saya pengen lebih hebat lagi. Dia lihat ada satu tanah yang kayaknya menjanjikan, Sodom, seperti taman sorga dia bilang. Dia pergi ke sana. Betul, itu tempat yang menjanjikan, itu tempat buat perdagangan, buat segala sesuatunya hebat. Di sana hedonisme itu begitu luar biasa. Orang memuaskan hawa nafsunya. Jadi udah gak hitung-hitungan orang. Mau beli makan tuh makan yang enak, mau makan tuh makan yang mahal. Gampang jual domba, ya, laris ya. Tapi hancur dia di sana. Untuk berhasil, ketekunan, kerajinan bisa buat kita berhasil. Tapi ketekunan, keberhasilan nggak bisa jaga keberhasilan kita. Tetap selamanya, tetap terus menerus. Beda sama Abraham. Abraham ada kerajinan, tapi juga Abraham memiliki yang namanya firman dalam hidup. Dan tolong kita tambahkan ketekunan, kerajinan itu, kerja ulet, kerja keras kita dengan firman Tuhan. Ada amin saudara? Maka langgeng keberhasilan, berkelanjutan keberhasilan, berkelanjutan pemakaian Tuhan dalam hidup. Nggak peduli saudara sainganmu kayak apa hebatnya, nggak peduli. Tapi Tuhan yang memberkati engkau, Dia akan terus memberkati engkau dan saya. Ada amin? Amin. Saya katakan ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya bukan lagi jual kecap sama saudara. Pegang firman, itu jadi modal kekuatan kita. Pegang firman. Karena ketekunan, kerajinan kita, kepintaran kita nggak bisa memagari keberhasilan kita. Percayalah saudara bahwa keberhasilan kita itu saudara banyak yang mau ambil, banyak yang mau nyerang, banyak yang mau menghancurkan, banyak yang mau merusak. Cuma firman yang bisa melindungi saya dan saudara. Tolong kita ya saudara. Dan tolong kita. Ini bagian yang pertama kalau saudara melihat, ya, firman itu berfungsi seperti ini. Supaya apa? Supaya saya dan saudara jangan tinggi hati katanya. Dan yang kedua katanya supaya jangan apa saudara? Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Ini firman ini mengajar sama saya dan saudara berjalan lurus. Karena saudara godaan ini saudara begitu kuat untuk kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Apa artinya? Ya kita melakukan hal-hal yang salah. Kita melakukan hal-hal yang dunia pakai. Yang kemarin kita bicara tentang bagaimana kekuatan pengaruh Mesir itu seringkali masih mempengaruhi saya dan saudara. Bau Mesir itu masih ngikut sama saya dan saudara. Cara bicara Mesir, cara berpikir Mesir, cara merasa Mesir masih seringkali ngikut kita. Dan ketika kita ada masalah, ketika kita diperhadapkan dengan persoalan hidup, seringkali apa? Seringkali ya saudara, pikiran kita apa? Mau menyimpang. Kita pakai cara dunia. Kita pakai jalan pintas, kita pikir yang kayak gini. Itu bukan terjadi cuma di dunia sekuler, tapi itu juga terjadi di tengah-tengah pelayanan. Untuk supaya targetnya tercapai, keinginan tercapai, maka pakai cara-cara dunia. Walaupun ada dalam pelayanan. Ngerti? Nah, saya nggak tahu ya, tapi saya belajar. Saya belajar berusaha keras untuk saya tidak mau pakai cara-cara seperti ini. Walaupun seringkali godaan, seringkali pikiran itu muncul. Saya cuma ingatkan, pakai cara firman kau pasti berhasil, saudara. Amin. Pakai cara firman. Orang boleh pakai cara yang lain, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan terprovokasi.
Atau orang rusak, saudara, mungkin saudara usaha saudara diganggu, orang pakai cara-cara jahat, lalu saudara bilang begini, ya wis, pakai cara jahat maning be. Pakai cara firman, jaminan mutu untuk kau saudara menang. Ada amin saudara? Jaminan mutu. Sorga yang menjamin engkau menang, bukan saya. Sorga yang akan menjamin saya menang. Kalau apa? Kalau saya tidak memakai, tidak membiarkan saya berbelok arah, menyimpang, saya tetap pakai cara firman. Jangan ikut, jangan ikut cara orang lain, jangan ikut cara dunia. Nanti kau hancur. Nanti kau dan saya hancur. Saudara diganggu nih, ya, usaha saudara diganggu, usaha saudara coba dirusak dengan cara-cara apalah, macam-macam lah, difitnah lah, diapal gitu saudara, pakai apalah, pakai apa. Lalu kemudian apa saudara? Sudah pakai cara yang sama, balas dengan cara yang sama. Sudah kata-katain lagi, sudah fitnah lagi. Saudara didukunin, masih saudara balas pakai main dukun lagi. Pakai cara yang benar, cara firman. Cara firman apa? Cara firman apa saudara? Ya udah diam. Amin. Cara firman itu diam. Cara firman apa? Cara firman itu ngampuni. Itu cara firman. So diganggu nih, so di portal, so dijegal. Cara firman apa? Diam. Cara firman apa? Ampun. Orang tolol. Iya kan? Jadi pelaku firman itu kayak orang tolol. Tapi kalau saudara dan saya pakai cara firman, jaminan mutu saya dan saudara dibuat menang sama Tuhan. Amin. Jaminan mutu. Kenapa? Karena engkau sudah menghadirkan Tuhan terus menerus dalam hidup. Maaf kalau saya cuma bisa kasih solusi yang seperti itu buat saudara ngalamin yang namanya kemenangan ketika engkau berhadapan dengan diganggu dengan apalah, dengan teror, dengan apa. Cuman itu yang saya bilang begini, aduh ya kayaknya nggak bisa. Ya itu cara yang saya tahu. Saya tahu cara firman itu kayak gitu. Ya, saudara kerja keras, saudara tetap bekerja, jangan jadi lemah saudara. Jangan jadi putus asa kalau ada orang yang salib saudara dengan cara-cara yang kasar. Kerja saja, usaha saja yang benar. Ya, seperti biasa. Kalau bisa ditingkatkan, tapi jangan lupakan ibadah, jangan lupakan Tuhan, dan jangan coba balas dengan pakai cara-cara yang seperti itu. Nanti engkau saja hancur sendiri. Kenapa? Ketika engkau melakukan hal yang sama, bukan orang itu yang berperkara sama Tuhan, nanti saudara dan saya yang berperkara sama Tuhan. Kalau kita pakai cara-cara orang yang seperti itu, yang ganggu saya dengan cara-cara yang jelek, cara jahat, lalu kemudian kita juga balas dengan cara yang jahat, bukan lagi orang itu yang berperkara sama Tuhan, tetapi saya sekarang yang berperkara sama Tuhan, saudara yang sekarang berperkara sama Tuhan. Bukan lagi orang itu yang bermusuhan sama Tuhan, tapi sekarang Tuhan sekarang bermusuhan sama saya. Kenapa? Karena kita ambil cara itu. Tolong kita ya sudah, nggak gampang jadi orang Kristen tuh, nggak gampang. Makanya apa? Firman itu harus melekat dalam hidup saya dan saudara. Ada amin? Firman itu. Nanti kita lihat. Ya. Apa selanjutnya? Ini nih saudara yang Tuhan akan buat dalam hidup kita. Ini sama-sama sudah ayat 20 semuanya kita baca. Ini yang terakhir nih saudara. Hebat dan luar biasa.
Ayat 21, 23, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari berita itu ke kanan atau ke kiri. Ini bagian yang selanjutnya. Agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Ada amin? Berkat itu berkelanjutan. Ada amin, saudara? Berkat itu berkelanjutan. Berkat itu, saudaraku, terus menerus. Agar ia lama memerintah. Saudara pikir gampang memerintah lama? Enggak. Dalam jabatan saja ada periode. Iya kan? Ada periode yang ada satu periode 4 tahun, satu periode 5 tahun, satu periode ada yang 3 tahun. Kita saja pemerintahan itu dibatasi, sudah. Ya, Jokowi itu dibatasi pemerintahnya 5 tahun. Berapa kali? 2 kali periode? Ya 10 tahun. Tapi ini apa firman Tuhan? Agar lama ia memerintah. Bahkan apa? Kata lama ini apa? Kata lama ini punya sebuah batasan yang nggak ada batas. Kenapa? Ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Ia dan anak-anaknya turun-temurun. Saudara mau keberhasilan Tuhan dalam hidup saudara saya berkelanjutan? Ada amin? Saya melihat ada orang-orang yang keberhasilan itu berkelanjutan, terus nggak bisa dibatasi sama apa. Dan saya rindu saudara mengalami itu. Ada amin, saudara? Berkat untuk berkelanjutan, tidak dibatasi sama usia, tidak dibatasi sama umur, tidak dibatasi oleh keterbatasan saya dan saudara. Kita punya keterbatasan. Hebat ini hebat firman. Kapan itu bisa terjadi? Kapan keberhasilan? Karena keberhasilan itu sudah ada batasnya, saudara. Ternyata tuh keberhasilan itu dibatasi sama periode. Keberhasilan itu dibatasi dengan waktu. Percaya, saudara. Tapi ketika firman ini bekerja, ketika hidup kita dikuasai sama firman, dipengaruhi dan kita tunduk sama firman, maka ini yang Tuhan buat dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Belum lagi yang tadi saya sampaikan, keberhasilan kita tuh akan diganggu sama yang banyak hal. Percaya, saudara. Sekarang keberhasilan saudara saja, ya, ekonomi saudara lagi diganggu sama yang namanya apa? Sama pandemi. Keberhasilan saudara belum pandemi, diganggu lagi sama cuaca. Ya, saudara. Cuaca. Orang hujan terus. Ada apa? Mungkin sempat diem, mungkin sempat nggak bergerak, mungkin. Ya maaf ya, saudara. Mungkin, tapi percayalah, setelah itu Tuhan buat berkati lagi hidup saya dan saudara. Jangan takut. Benar, sempat mungkin ada apa begini, berkurang, ya, omset nurun dan lain sebagainya. Tapi jangan takut. Hebat nih, saudara. Saya juga baru ngerti betapa firman itu punya kekuatan yang luar biasa dalam ini. Tapi percayalah, firman ini bekerjanya untuk apa? Supaya kita jangan tinggi hati. Kita bisa memisahkan itu antara yang namanya keberhasilan. Kita harus tahu, kita harus hati-hati banget. Kalau kita mengalami yang namanya terobosan demi terobosan, kita mesti hati-hati banget. Kita harus hati-hati menjaga diri dengan yang namanya roh ini. Kalau lagi itu bukan cuma tentang ekonomi, roh itu suka ikut, tapi dalam pelayanan. Waktu saya semakin diurapi itu, aduh rasanya. Waktu saya dapat jabatan ini dan itu, waduh. Nah, tolong kita ya, saudara. Firman itu segalanya buat saya dan saudara. Saya bersyukur saudara menghargai firman. Saudara menghargai firman. Saya sih nyampein apa adanya, saudara. Saya juga nggak bisa dibatasin sama ini, sama apa. Apa yang Tuhan taruh di hati saya, di mulut saya sampaikan itu kepada saudara.
Saya juga nggak bisa yang namanya kayak orang lain mungkin berbunga-bunga. Ya maaf sudah. Ya bagusnya saya bisa berbunga-bunga, tapi saya nggak mampu berbunga-bunga. Puji Tuhan sudah masih mau dengar dan masih mau terima firman tiap hari. Dan saya percaya saudara, ke depan ada banyak hal yang Dia masih mau buat dalam hidup saya dan saudara. Dia bisa buat banyak hal-hal yang luar biasa. Dia belum selesai dalam hidup saya dan saudara. Ada amin saudara? Dia belum selesai dalam hidup saya. Dia juga belum selesai dalam hidup saudara. Masih ada banyak perkara-perkara besar yang Dia membuat dalam hidup saya. Itulah sebabnya sebelum hal itu dibuat, ada peringatan-peringatan Tuhan dulu yang datang sama saya dan saudara. Hati-hati. Karena di dalam keberhasilan itu, pencapaian-pencapaian itu, ada satu roh yang ikut. Dia langsung mengenanya, menyasarnya kemana? 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 Nanti di mulut keluar sombong. Tapi dia nyasar dulu di sini, karena yang di sini nih keluarnya dari sini sama ini. Tolong kita saudara. Ya. Sekali lagi Tuhan belum selesai dalam hidup saya dan saudara. Dia masih banyak mau melakukan perkara-perkara yang besar dan luar biasa dalam hidup saya. Saya bilang ini saya berkata, wis tua. Tuhan buat perkara yang besar dalam hidup Sarah ketika Sarah sudah merasa diri udah gak mampu. Ketika Sarah sudah berpikir udah lewat masanya. Iya kan? Sarah berpikir, saya sudah menopause. Makanya waktu malaikat Tuhan bilang, tahun depan kamu akan melahirkan seorang anak. Ya. Tahun depan, Sarah nggak tahu. Maka namanya Ishak tawa. Saya pikir ada banyak pikiran-pikiran kita yang seringkali membatasi. Ya memang seperti itu. Tapi Tuhan tidak bisa dibatasi. Ada amin ya? Tuhan tidak bisa dibatasi. Mungkin sudah bilang udah lewat aja. Ya, nggak ngerti saudara. Tuhan punya banyak cara. Ya, saya pikir juga saya sudah umur segini juga. Tapi nggak ngerti bagaimana Tuhan. Tapi saya percaya Dia belum selesai dalam hidup saya. Dia belum selesai berkarya dalam hidup saya. Dia masih mau melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Asalkan firman ini jadi pegangan hidup kita. Jangan buku ramalan yang jadi pegangan. Jangan buku apa yang jadi pegangan. Jangan dunia yang jadi pegangan. Firman Allah yang jadi pegangan saya dan saudara. Mari kita menyembah Tuhan.